Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini sudah bersama kita semua Bapak Lukman, calon dokter. Ya, Amin, amin. doakan semoga sebentar lagi dokternya selesai. Ya. Beliau ini adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam dan menurut saya inspiratif. Kenapa? Karena beliau ini guru di dalam kampus dan di luar kampus, gitu ya. Di dalam kampus sebagai dosen, di luar kampus sebagai pembina dari Majelis Dzikir Yabadi. Oke, Pak Lukman, mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar, ya. Mungkin sebelumnya Pak Lukman bisa bercerita, atau saya panggil Kiai Lukman ini, tentang jalanan hidup Pak Lukman, atau mungkin juga pengalaman spiritual yang bisa menginspirasi kita semua. Terutama mungkin konteksnya dalam kaitan peningkatan spiritualitas dengan zikir itu. Monggo, Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kurniawan Dwi Saputra LCM Hum. Jadi kalau diungkapkan perjalanan hidup saya itu mungkin yang mempengaruhi saya sampai saat ini itu ada dua fase menurut saya. Fase pertama itu fase di mana saya waktu kecil bersama keluarga diperkenalkan dengan para kiai, dengan para guru-guru ngaji, sampai kemudian salah satu guru ngaji keluarga kami itu merekomendasikan saya untuk masuk ke pesantren. Nah, itu salah satu guru dari keluarga kami itu Kiai Haji Husain Ilyas yang Mojokerto yang cukup populer sekarang di YouTube ya. Di pesantren mana ya? Itu di pesantren di Karangnongko. Nah, Karangnongko, Suko, Mojokerto. Nah, itu salah satu guru dari keluarga kami. Nah, ngaji tafsir Munir waktu itu bapak saya. Lalu kemudian saya lulus SMP, saya disowankan ini mau mondok. Nah, akhirnya diarahkan ke pondok pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum di Tambak Beras, Jombang. Tambak Beras. Tambak Beras. Yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad almarhum baru 7 hari kemarin. Insya Allah nanti malam 7 harinya di Jombang itu. Nah, dari situ Kiai Haji Jamaluddin Ahmad itu kan dia tiap malam Selasa itu ada khususiyah zikir, lalu pengajian Al-Hikam. Kami santri-santri waktu itu karena belum masuk ke dalam tokoh, dilarang untuk ikut zikir itu, tapi boleh ngajinya. Nah, selain ngaji itu, Kiai Jamaluddin Ahmad almarhum ini juga ihya, banyak lagi, termasuk tafsir Al-Fatihah dan banyak sekali. Nah, dari situ kemudian saya selama 6 tahun pindah ke Jogja. Saya kuliah di UII S1. Saya kemudian juga bertempat di masjid waktu itu. Di Masjid Al-Muhtadin Plumbon. Oh, saya kira di Masjid Wil Albab. Bukan. Di Banguntapan itu selama 5 tahun lah. Di situ kami bersama masyarakat ya, keluar dari pesantren langsung di masyarakat. Nah, dari situ saya melihat bahwasannya membangun diri dan membangun orang-orang di sekeliling kita itu tidak semudah membalik tangan, itu tentu kita pahami bersama-sama. Baik membangun diri maupun bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, tetapi itu sangat juga menginspirasi saya karena di masjid itu ada madrasah diniyahnya, lalu kemudian ada koperasinya, ada kliniknya, istilahnya gitu. Walaupun koperasinya nggak hidup, kliniknya nggak hidup, lah biasa. Sekarang masih ada, Pak? Masih ada, bahkan sekarang sudah punya MI. Nah, hanya saja kayak klinik, koperasi itu kan memang sering-sering tidak jalan pada akhirnya, walaupun didirikan. Nah, itu ternyata fase-fase itu memberi warna pada diri saya. Satu, saya mencari ilmu yang kemudian langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kemudian setelah saya menikah, saya berkeluarga, saya tinggal di masyarakat, kemudian
Melihat masyarakat di sekeliling saya ternyata juga perlu berkembang sebagaimana diri saya. Saya juga perlu berkembang, meningkatkan kualitas diri. Saya melihat masyarakat di sekeliling juga. Pada akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa tetangga. Baru tetangga ini sepakat kita untuk mengadakan majelis. Waktu itu namanya Majelis Dzikir dan Taklim Yabadi. Visinya itu adalah belajar berzikir dan berpikir lillahi ta'ala. Itu visinya, belajar berzikir dan berpikir lillahi ta'ala. Itu seiring waktu itu dengan perkembangan ISIS begitu sangat kuat ya di dunia, lalu kemudian bid'ah dan mengharamkan banyak hal di masyarakat juga berkembang, mengkafir-kafirkan juga berkembang. Waktu itu tahun 2009. Mulai. Saya tinggal di tempat saya ini mulai 2007, 2009 kemudian bersama-sama masyarakat. Ya mulai dari emperan-emperan rumah, lalu kemudian ada orang yang rela untuk ini tanah ini dipakai, tapi masih kecil ya, ada beberapa meter gitu. Tapi terus kita jalan, ya kadang sepi, kadang rame gitu, kadang ada kontroversi, kadang dituduh kita mencari ilmu untuk perjinan, ya macam-macam lah masyarakat. Tapi sebetulnya kalau ini dihubungkan dengan dianggap sebagai gerakan spiritual secara umum, mungkin iya. Tetapi pada intinya kami ingin mencoba meningkatkan kualitas diri kami, saya dan teman-teman saya, tetangga saya, untuk bagaimana sebaik-baiknya menjadi hamba Allah. Dan itu diperlukan ilmu, diperlukan amal, laku, yang kemudian dipikirkan kembali, orang menyebut tafakur gitu ya, dipikirkan kembali untuk menjadi landasan bagi laku dan berpikir yang berikutnya, sehingga harapannya akan semakin tadabbur, semakin lebih meningkat. Semoga Jadi begitu secara singkat Pak Kurniawan. Luar biasa. Jadi tadi poinnya adalah ilmu, amal, dan tafakur dan tadabbur. Nah, saya melihat ada dua hal yang menarik gitu, Pak. Yang pertama, bahwa gerakan majelis zikir ini itu satu sisi itu adalah proses pembelajaran diri sendiri, tapi juga tidak meninggalkan aspek sosial. Jadi sama-sama membangun, mengajari masyarakat, belajar dengan mengajar, istilahnya begitu nggak Pak ya? Dan menurut saya itu suatu hal yang sangat esensial dari pendidikan itu sendiri, karena kalau pendidikan formal kan kita sudah dapat SK gitu. Kemudian mahasiswanya duduk gitu ya, nggak patuh tinggal disuruh keluar. Tapi kalau ini benar-benar jadi guru yang hakiki gitu, kita cari murid, bukan cari murid ya, tapi berdialog, kemudian ada yang ingin belajar bersama, itu benar-benar berdasarkan, bukan berdasarkan SK, tapi berdasarkan keikhlasan. Luar biasa sekali Pak Lukman. Nah, mungkin kalau lebih spesifik dalam konteks, kita tahu sekarang generasi muda itu sangat hedonis, sangat digital, literate, tapi juga mereka punya aspek-aspek yang bagus, tapi juga punya aspek-aspek yang negatif. Nah, bagaimana peran dari majelis zikir ini, Pak Lukman, untuk istilahnya membantu mereka mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Jadi menemani para muda untuk tidak terlalu terseret pada hal-hal yang sifatnya hanya sekedar hidup di dunia dengan melampiaskan keinginan, memperturutkan keinginan, mengejar keinginan yang tidak ada kontribusi positif saat menghadap Tuhan nanti, kan begitu. Nah, ya tetap sebetulnya visinya itu adalah belajar berzikir dan berpikir lillahi ta'ala itu. Itu yang kita coba putar terus. Tetapi memang kalau hal itu dilakukan secara mandiri dengan tanpa panduan dari apa yang sudah dilakukan oleh para ulama kita masa lalu, itu kok sepertinya kita lepas dari sejarah dan akan mengulang apa yang sudah ditemukan oleh para ulama yang lalu. Dan itu kita pahami, maka kita sangat berpedoman ya diantaranya apa zikir yang kita amalkan itu masih berpedoman pada guru. Walaupun memang terjadi sebetulnya proses sebagaimana disebut tadi, bahwa mengajar itu tidak melulu
untuk orang lain, mengajar itu juga untuk diri sendiri. Ya, artinya saya juga menemukan gitu di tengah-tengah perjalanan ini bahwasannya zikir-zikir, ilmu-ilmu yang sudah dihasilkan para ulama terdahulu itu ternyata maksudnya banyak sekali. Salah satunya karena tingkat spiritualitas, tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda terhadap agama, terhadap Tuhan, pengenalan terhadap Tuhan, terhadap Rasulullah itu berbeda-beda. Ternyata ulama terdahulu itu membuat sistem belajar berzikir itu diantaranya dengan angka. Mungkin bagi orang-orang seperti Pak Kurniawan tidak perlu angka untuk berzikir. Tetapi itu ternyata diperlukan untuk orang-orang yang mohon maaf yang murid kita yang masih junior itu ternyata masih diperlukan. Mengapa? Karena dalam fase itu pernah saya mencoba mengolah itu dengan meninggalkan itu. Ternyata itu ada pengaruhnya. Ditinggalkan itu ada pengaruhnya. Kalau kita lakukan terus-menerus, orang bilang istiqomah itu juga ada pengaruhnya. Dan itu saya pelajari. Nah, tetapi untuk kaula anak-anak muda itu semua saya buka. Tidak seperti ini pokoknya jumlahnya segini. Tapi saya buka pengalaman saya, jadi saya begini. Yaitu kalau saya hitung itu hasilnya begini, kalau nggak saya hitung itu bisa roboh sekalian gitu. Maka Anda tinggal mengambil. Kalau memang Anda tidak memakai angka sebagaimana ulama-ulama terdahulu mengajarkannya, ya silakan. Tapi Anda harus evaluasi itu panduan-panduan bagaimana cara berzikir dari ulama-ulama itu. Lalu kita bantu dengan teori-teori yang dirumuskan dari hasil lelaku atau hasil pengalaman para ulama terdahulu. Kita menggunakan yang sebagai panduan itu Al-Hikam, kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita pakai Syarah Al-Hikam Ibnu Abbad, tulis Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi itu. Di situ diantaranya diungkapkan bahwa zikir itu ada 4 ya. Ada 4 tingkatan. Nah, dari 4 tingkatan itu coba kita laku, lalu kita diskusikan, kita pikirkan. Ternyata itu kan hasil dari ulama-ulama terdahulu. Nah, kita mencoba terus, kalau apakah sekarang kita sampai pada tingkat berapa? Pada tingkat 2 saja masih sangat sulit. Hadirnya hati saat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kami ajarkan, kami diskusikan. Begitu secara terus-menerus. Lalu hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kita coba evaluasi. Saya melakukan evaluasi. Di antaranya adalah evaluasi itu kami lihat dari hasil, kalau orang bilang secara metode penelitian, saya melakukan metode wawancara dan observasi. Saya melakukan wawancara. Bagaimana saya memahami orang-orang yang mengikuti zikir dan mengikuti pengajian itu antara dulu dengan sekarang. Yang muda-muda juga begitu. Yang mahasiswa, yang tua, saya wawancara dan memang ada hasilnya. Pun kalau dikatakan apakah hasilnya itu kemudian bisa dilakukan sangat cepat atau tidak, itu tergantung. Sangat tergantung. Dan ketergantungannya itu ada beberapa misteri yang kemudian mau nggak mau kita harus, ternyata orang mencari ridho Allah, berjalan menuju Allah, itu tetap harus pondasinya memang tawakal. Tawakal yang progresif, bukan tawakal yang pasif ya. Itu saya pikir seperti itu. Saya juga melakukan evaluasi. Dan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur, kami di Berbah juga kemudian dipercaya untuk memegang ketua Dewan Masjid Indonesia Kapanewon Berbah. Ini saya anggap sebagai satu sikap masyarakat terhadap majelis Yabadi, tidak hanya saya pribadi. Nah, dari situ saya kemudian mencoba mengembangkan spiritualitas ini, coba lebih luas ke masjid-masjid. Yang saya sekarang garap, dalam tanda kutip digarap itu apa, kita usahakan, kita perjuangkan itu adalah bagaimana mengembalikan pemuda ke masjid. Bagaimana pemuda bersemangat untuk mempelajari ilmu hidup
ilmu-ilmu agama lah dalam tanda kutip, sehingga mereka bisa tumbuh kehidupan beragamanya lebih mendalam. Di antaranya yang kita lakukan, kita mencoba membuat yang namanya TPA atau TPQ tingkat remaja. Nah, ini kami rapatkan beberapa kali, insya Allah ini sudah ada mau satu yang bisa jadikan tempat uji cobanya. Ya mudah-mudahan lancar, Pak. Ini hanya usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah merestui. Amin. Ya. Kita lihat itu sangat relevan dengan kondisi generasi muda ya. Dan dalam konteks mahasiswa memang saat ini mahasiswa itu membutuhkan, satu sisi membutuhkan guidance gitu, petunjuk. Karena sebagian orang tua itu menganggap para remaja atau anak-anak yang sedang beranjak dewasa itu seakan-akan sudah punya kemampuan berpikir yang otonom, yang mandiri, tapi ternyata sebenarnya mereka membutuhkan bantuan gitu, membutuhkan arahan, dan terbukti dari banyak mahasiswa yang aktif juga mengikuti gerakan-gerakan dari Pak Lukman ini gitu ya. Dan terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Mungkin ini masih sangat pendek ya, terlalu pendek untuk membahas semuanya, tapi insya Allah sekelumit ini cukup jadi pembuka bagi kita semua untuk memahami inspirasi spiritual dari Pak Lukman buat kita semuanya. Dan nanti tentu mungkin kita akan tindakan sesi yang lain ya Pak untuk membahas lebih lanjut. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Kurniawan, mudah-mudahan lancar, sukses. Ya, lancar perjalanannya dan juga gerakan-gerakan di Abadinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kan nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.